Kita nggak bisa ngasih satu, oh harus segini loh persentasenya. Pada saat kaki lu masih diselimutin lemak, dalamnya otot. Kita nggak buang lemak ya, kita gedein ototnya, makin gede ini tuh. Treadmill misalnya setengah jam, dibandingkan dengan squat lebih bagus mana? Faktanya, kalau orang-orang kardio aja, pada saat beban dia turun, Dia ke gym itu cuma treadmill doang. Tuh lu kalau mau gedein badan, lu jangan kardio dulu atau basket dulu, lu harus fokus dulu ke gym. Nah kan di saat gue nge-gym gue pengen nambah massa otot, pengen gede. Iya. Terus cuma gue masih lebih banyak dan fokus ke basket. Apalagi basket kan kayak sprint kayak gitu kan. Iya. Itu kan lebih kardio, lebih gila kan. Lebih gila. Nah, ada yang ngomong kayak gitu, lu kalau mau gedein badan, lu jangan kardio dulu atau basket dulu, lu harus fokus dulu ke gym agar ototnya tebal dulu. Cuma Baru jangan kardio. kebanyakan gym. Iya. Nah, itu gimana sebenarnya? Oke, jadi kayaknya udah waktunya gua jelasin di sini mungkin ya, Nah, untuk masalah boleh. ini ya. Jadi rada teoritis dikit banget. Nah, ini juga kebanyakan gue Nah. lihat ibu-ibu atau cewek-cewek karena takut gym, takut ototan, dia ke gym itu cuma treadmill doang. Ya, Yang gue ya, pikir ya, kalau ya. treadmill doang mending jalan keliling kompleks, udah kalau nggak lari-lari udah gitu. Ya, ya. Ngapain harus ke gym cuma treadmill doang gitu. Sayang gitu ya. nggak pakai Sayang alatnya. udah bayar member, harusnya bisa pakai alat-alat gym yang ngelatih otot, ini cuma treadmill doang gitu. Oke. Apalagi banyak orang yang badan gede, dia mau kecil cuma treadmill doang. Iya. Nah, jadi gue jelasin sekarang ya. Ya, Jadi boleh. intinya badan kita itu terdiri dari, ya pasti ada tulang, ada ototnya, ada organ-organnya, ada cairan, dan paling luar kan kalau kita lihat selain kulit adalah lemak. Ya. Di luar lemak sebenarnya ada juga lemak di organ, namanya Ya, kita bilang ya. visceral fat. Tapi ini kan ada lemak-lemak yang menutupi otot kita kan. Berarti kulit, lemak. Iya, lemak baru Baru otot. otot. Nih. Nah, jadi gini, kalau kita sekarang kardio aja. Nah, mungkin gue jelasin seperti ini mungkin ya. Ada istilah namanya lean body mass atau LBM. Nah, lean body mass itu adalah persentase di tubuh kita dengan kita mengeksklusikan si lemak. Ya. Jadi lemaknya dikeluarin. Nah, ada namanya lean body mass, terdiri dari apa aja? Lean body mass itu adalah terdiri dari cairan, tulang, organ-organ, dan otot. Dan penyumbang terbesar itu adalah otot. Ya. Nah, nilai normalnya berapa? Lean body mass cewek kalau bisa jangan di bawah 68%. Jangan di bawah Ya, 68. untuk masalah gitu nggak mungkin gue jelasin sini. Ya. Gue jamin kalian itu tahu udah semua gitu. detail banget ya. Iya. Kalian pasti ngantuk. Udah pasti Nggak next mungkin. video ini. Buka Google aja. Ya. Nah, kalau cowok-cowok rata-rata jangan di bawah 75%. 75. Nah, sekarang gini masalahnya. Ada namanya lean body mass. Kita mengeksplosikan lemak kan. Nah, sekarang orang-orang latihan cuman kardio. Ya. Nah, apakah kalian tahu faktanya kalau orang-orang kardio aja pada saat beban dia turun, misalkan let's say 10 kilo. Ya. Dari 10 kilo secara rata-rata 25% itu dia ngambil massa otot. Nggak cuma lemak. Ototnya juga kemakan. Makan 25% rata-rata. Jadi kalau dari 10 kilo, 2,5 kilo ya otot lu yang habis. Oh, Sebenarnya. jadi jangan kebanyakan kardio Iya, juga. nah, cewek ngomong bagus dong makin kecil. Enggak juga, soalnya kita butuh massa otot tinggi. Iya, karena balik Iya. lagi di video sebelumnya kita ngebahas otot itu berpengaruh juga nih sama Iya. metabolisme kita. Semakin kita Pengaruh banyak banget. punya otot, ya badan kita semakin metaboliknya makin bagus. Makin bagus, soalnya Justru kita ngejar ototnya. iya, otot itu sangat vital dibutuhkan bagi kita gitu untuk menjaga si Sebagai nanti manusia. yang kedua namanya basal metabolic rate. Nanti ada lagi beda lagi. Itu Basal metabolic beda. rate. Iya. Ah. Disumbang terbesar oleh otot juga Ya, nih. ya. Si tungku api tadi. Ah. Nah, jadi bagus lah makin kecil karena cewek kan yang paling gue sering denger itu kok gimana sih tangan biar kecil. Maksudnya Ya. gitu kan paling gitu semua. Pengen kecil cuma pas dipegang gitu-gitu, nggak kenceng. Iya. Tuh kan nggak ini sama sekali kan. Jadi tetap aja harus ada kombinasi antara angkat beban dan kardio, itu udah mutlak. Jadi jangan cuma kardio. Cuma jangan lebih dominan ke kardionya, Jangan. karena dia juga ngabisin massa otot. Iya, tapi tergantung juga nih, misalkan misalkan cewek-cewek datang badannya memang didominasi dengan fat, Ya. ya cukup gemuk misalkan. Ya kita lihat juga kalau dengan orang seperti itu, ya persentase kardio kita tingkatkan dibandingkan orang-orang yang lebih kurus daripada itu. Jadi balik lagi gimana postur kalian, kita nggak bisa ngasih satu, oh harus segini loh persentasenya, nggak Nah, bisa. cuma gue pengen nanya kayak kebanyakan orang yang gendut
pada awalnya dikenalkan dengan lo harus lebih banyak kardio dulu. Iya, betul. Cuma dengan latihan beban, otomatis kan akan ada pembentukan otot. Ya. Katanya lebih banyak pembakaran di sana di saat kita latihan beban. Karena selama 48 jam itu kan otot kita butuh recovery dan butuh energi semua Ya, kan. Nah, betul. dia nyedot energi atau lemak yang di tubuh kita. Katanya lebih bagus beban ketimbang kardio. Misalnya disuruh treadmill misalnya setengah jam dibandingkan dengan squat, lebih bagus mana? Sebenarnya gini, nah ini tuh masalah yang cukup kompleks sebenarnya. Alasan lain kenapa kita nggak nyuruh orang yang cewek terutama, cowok juga berlaku, yang dengan badan cukup besar, langsung kita push squat gitu. Nah, Ya. maksudnya itu, kalau kita ngomongin squat, kita ngomongin sendi panggul dan lutut kan. Ya. Saat itu dia masih belum terlalu mampu untuk menahan bebannya segitu loh. Jadi memang kalau misalnya dia squatnya kosong aja gitu. nggak apa-apa. Nggak Nah, aman makanya ya. karena itu harus dikombinasi kan. Dengan Karena si takutnya kan ini. ada temen gua cewek dan badannya cukup gede. Dan dia lebih banyak fokusnya ke kardio. Setelah sebulanan dia ngerasa kakinya lebih gede karena kebanyakan lari, Iya. kebanyakan sepeda kan. Nah jadi gini nih, triknya lagi nih, yang lucu lagi sih sebenarnya menurut gua. Pada saat kaki lu masih diselimutin lemak, di dalamnya otot. Kita nggak buang lemak ya, kita gedein ototnya, makin gede ini tuh. Nah, Logika kan? kebanyakan orang kayak gitu, kayak gua semenjak nge-gym berat badan gua makin gede, makin nambah. Makin Dia ngomong. nambah. Dan gua ngerasa lebih gede, makin gendut gitu. Ya, gua mikirnya kayak ketika lu latihan beban, pasti otot lu nambah dong. Iya. Cuma yang salahnya asupan nutrisi dan lain-lain Iya. kayak lemaknya nggak dikontrol. Jadi otot nambah, lemak pun masih tetap ya makin gede Iya, gitu. jadi kayak gini loh pertimbangannya. Misalkan sekarang dengan tubuh yang cukup gemuk, latihan fatnya mungkin lebih besar kan daripada Yeah. massa otot. Kita kasih 30 latihan beban, 70 kardio. Atau untuk menghilangkan lemak kan. Iya, iya. Nanti lama-lama kita balancein. Jadi lemaknya mulai habis, ototnya mulai kita bentuk pelan-pelan kan. Ya, ya, ya. Memang kalau tadi yang lu tanyain Wir, yang masalah kalau squat pembakaran lebih lama itu gue setuju banget. Yang tadi gue jelasin loh, maksudnya massa otot itu sangat berperan penting dalam metabolisme. Pokoknya Sistem udah pakai itu. ada si ototnya dikit aja dan ditambah terus Iya. dia ngebantu buat si bakar lemak tadi. Kita nggak bisa ngomong pokoknya 6 bulan pertama lu kardio doang ya. Nah, Itu ada yang udah kayak 6 gitu. bulan. Nggak bisa. Jadi itu semua harus berjalan bersamaan. Dan itu Persentasenya. butuh waktu, nggak ada yang instan. Iya, jadi kardionya harus tetap dijalankan dan si Balance lah ya, angkat pokoknya. bebannya mulai. Jadi kita sambil naikin ototnya pelan-pelan, kita kikis lemaknya. Mungkin untuk intro boleh kardio. Iya, Setelah intro boleh. udah boleh masuk diimbangin dengan latihan beban. Ya. Mulai panas nih. Jadi kalau menurut jurnal yang gue baca, pemanasan yang baik itu boleh dengan kardio. Misalkan jalan treadmill nih, atau jalan cepat di treadmill dengan incline mulai dinaikin dikit-dikit nih, Iya, mulai iya, nanjak nih. Itu kira-kira 10-15 menit. Atau setelah itu lu angkat beban dengan beban yang enteng. Jadi misalkan lu bisa angkat beban 10 kilo Iya. untuk bicep lah kita ngomong. Nah sekarang kita pemanasan yang kita lakukan untuk bicep itu ya kira-kira 50%-an lah atau 30%-an dari jadi 3 kilo kita angkat untuk panasin si ototnya gitu. Itu 5-10 menit cukup sebenarnya. Dan kardio itu ya sebenarnya ya teorinya lebih baik kisaran itu 200 hingga 300 menit seminggu kalau mau maksimal banget itu, tapi ya emang terlalu wow sih ya. Mau jadi atlet lari ya. Ya kalau mau cepat gitu. Ya kalau mau cepet ya harus ada bayar harga dengan yang kayak gitu. Iya, hidup itu nggak ada yang gratis bos. Pokoknya kalau lu pengen sesuatu yang cepat, udah pasti high risk aja. Ya lo harus emang benar-benar totalitas di sana, Iya. dedikasi banget. Nah berhubung nih kita bahas kardio, lo bilang kayak pemanasan itu lebih baik kardio. Nah banyak teman-teman yang nanya kardio itu lebih kalau yang misalnya yang udah yang kayak kita nih, yang udah jadi atau gimana, atau dalam perjalanan proses transformasi, kardio itu bagusnya sebelum atau setelah latihan? Jangan pengen singkat instan gitu loh, nggak bisa. Nah, Ya. sebelum latihan, kira-kira setengah jam sampai 15 menit, kita masuk sumber gula yang mudah diserap atau bahasa medisnya itu yang Boba atau gimana? tenaga itu Ya. kita ngomongin salah satu sumber terbesarnya gula.
Ya Iya. itu sebenarnya yang kalian butuhkan di sini untuk bisa berprogres itu ya. Jadi kalau tadi lu tanya masalah kardio, tanki gulanya habis kosong, ya kardio.